Aulia, dan rekan saya Salsa dan Trina akan membahas tentang plagiarisme dan pengutipan. Yang kita bahas dari plagiarisme itu ada dari pengertian, tipe plagiarisme, ruang lingkup, dan penyebab plagiarisme. Untuk pengertian, kami itu ngambil dari Peraturan Menteri Pendidikan Rakyat Indonesia nomor 17 tahun 2010 sama dari KBBI. Untuk menurut Menteri Pendidikan, plagiat itu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan, ya Bu? Ininya slide-nya belum bergerak ya? Oh, masih di mana slide-nya? Masih di depan ya. Kamu nggak usah ini kan apa tuh slideshow-nya ya, gunakan yang dari pembuatannya aja. Oh iya Bu. Diperbesar coba. Digeser. Ya, cukup. Ya, sekarang sudah ada. Udah kelihatan? Sudah kelihatan. Ya, silakan dilanjutkan. Diulang ya, untuk pengertian, itu ada dari Menteri Pendidikan, yaitu plagiat perbuatan sesuatu sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Kalau untuk menurut KBBI dari Kemendikbud, plagiarisme itu penjiplakan yang melanggar hak cipta. Jadi disimpulkan plagiarisme itu tindakan menjiplak karya orang lain atau hak cipta, baik disengaja ataupun tidak, tanpa ada pengutipan, khususnya pada karya ilmiah atau izin pada pemilik karyanya. Terus kemudian ada ruang lingkup plagiarisme. Ruang lingkup itu yaitu ada pertama, mengutip kalimat orang lain tanpa adanya tanda kutip atau mencantumkan tanda sumber. Biasanya terjadi pada karya tulis. Kemudian menyebutkan gagasan atau teori tanpa menyebutkan identitas sumber. Ini juga biasanya terjadi pada karya tulis juga. Kemudian menggunakan data tanpa mencantumkan sumber. Ini biasanya untuk penelitian. Terus melakukan parafrase tanpa mencantumkan sumber. Parafrase itu mengubah susunan kalimat dengan arti yang sama tapi tidak mencantumkan sumber gitu. Terus ada mengakui karya orang lain bahwa karya tersebut milik sendiri. Jadi ini tuh sama dengan kayak mencuri karya orang lain. Terus yang terakhir ada menyerahkan karya ke pihak lain seolah-olah karya tersebut milik sendiri. Terus untuk tipe plagiarisme itu ada 4. Yang pertama itu word of word plagiarisme. Jadi untuk yang pertama ini plagiarismenya itu berbentuk penulis yang melakukan plagiarisme itu menuliskan seluruh kalimat tanpa ada sumber atau penulis aslinya. Terus untuk yang kedua, plagiarisme of sorts, itu penulis yang melakukan plagiarisme itu melakukan penulisan atau membuat karya dengan menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup. Maksudnya penulis yang aslinya itu nggak dikasih tahu sama si pelaku plagiarisme ini. Terus kemudian ada plagiarisme authorship, itu sama kayak mencuri, jadi ada karya atau tulisan orang lain yang diakui sama si pelaku plagiarisme ini. Kemudian ada yang terakhir ada self plagiarisme. Jadi untuk self plagiarisme itu bentuknya mempublikasikan suatu karya
milik orang lain tetapi diakui oleh dirinya sendiri. Terus selanjutnya ada dari Trina. Lalu selanjutnya ada berdasarkan penyajiannya. Ada yang pertama itu plagiarisme verbatim, yaitu plagiarisme yang menjiplak karya orang lain apa adanya dan memberikan kesan bahwa karya tersebut itu merupakan hasil karya ciptaannya sendiri gitu. Terus yang kedua itu ada plagiarisme kain perca. Nah, di sini itu tuh lebih dikenal sama kayak patchwork gitu, merupakan tindakan plagiarisme yang mengambil karya orang lain dari berbagai sumber, tapi tidak menyebutkan si sumber rujukannya. Jadi menjadi satu kesatuan, gitu. Jadi dari berbagai sumber. Lalu selanjutnya ada plagiarisme, plagiarisme parafrasa. Nah, di plagiarisme ini tuh biasanya dengan mengubah kalimat dari penulis aslinya menjadi kalimat yang kayak kalimat sendiri, tapi tidak mencantumkan si referensinya. Lalu ada juga plagiarisme gagasan. Kalau plagiarisme gagasan itu sebenarnya sulit dibedakan antara plagiarisme atau bukan, karena biasanya itu menjiplak dari gagasan orang lain. Cuman kan kalau misalnya gagasan itu tuh bisa aja tiap orang tuh punya gagasan yang sama. Nah, ini yang akan susah untuk dibedakan. Lalu selanjutnya itu ada tipe plagiarisme berdasarkan faktor kesengajaan. Nah, yang pertama itu ada yang disengaja dan yang kedua ada yang tidak disengaja. Maksudnya misalnya disengaja itu plagiat yang benar-benar dengan sadar mengcopy paste dari karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya gitu. Tapi kalau misalnya yang tidak disengaja itu contohnya misalnya mengutip dari orang lain, maksudnya mengcopy dari orang lain, cuman karena kita kurang pengetahuan, misalnya dari skripsi itu tuh tidak mencantumkan sumbernya, nah kita copy lagi dari situ gitu tanpa sengaja kayak gitu. Selanjutnya dari berdasarkan proporsi yang dicuri. Yang pertama itu ada plagiarisme ringan. Plagiarisme ringan ini tuh biasanya plagiat yang dilakuinnya kurang dari 30% dari karyanya itu. Lalu ada plagiarisme sedang. Plagiat sedang ini tuh biasanya persentasenya antara 30-70% dari sebuah karya. Kalau misalnya plagiarisme total, itu tuh seluruhnya dari 70% itu karya tulisnya diplagiat dari karya orang lain. Selanjutnya, ada juga penyebab plagiarisme. Penyebab plagiarisme itu ada beberapa. Yang pertama itu biasanya karena tenggat waktu yang dimiliki oleh seseorang itu sedikit. Jadi karena nggak ada waktu lagi dan nggak bisa berpikir, jadi mengkopas dari karya orang lain. Lalu yang kedua itu kurangnya minat baca, analisis sumber referensi. Jadi karena minat bacanya yang kurang, karena males baca atau kayak gimana, jadinya langsung copy paste aja dari yang orang lain kayak gitu. Lalu yang ketiga itu kurangnya pemahaman tentang pengutipan. Jadi yang niatnya tidak plagiat atau hanya mengutip, tapi karena kurangnya pengetahuan mengenai pengutipan, akhirnya jatuhnya seperti plagiat. Lalu yang terakhir itu kurangnya seseorang untuk membimbing perihal plagiarisme. Jadi kayak kurangnya pengetahuan mengenai plagiarisme kayak gimana. Selanjutnya, langkah-langkah menghindari plagiarisme ada dua, yaitu pengutipan dan parafrase. Nah, kalau misalnya pengutipan ini nanti selanjutnya akan dibahas, dan parafrase ini secara singkat adalah seperti mengutip, tapi dengan bahasa sendiri. Gitu. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Salsa. Dilanjut buat pengutipan ya. Sekarang pengutipan itu dari pengertiannya terlebih dahulu. Di next.
Nah, untuk pengertian pengutipan sendiri, menurut KPBI adalah kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Seluruh bahan atau materi yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan ilmiah harus disebutkan dalam bentuk kutipan. Menurut Azhari dalam Alam 2005-38, kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan atau penelitian dari penulis lain, atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Next, Nah, yang kedua ada kaidah pengutipan dalam karya ilmiah. Mengutip merupakan pekerjaan yang dapat menunjukkan kredibilitas penulis. Oleh karena itu, mengutip harus dilakukan secara teliti, cermat, dan bertanggung jawab. Hari Wijaya dan Triton mengatakan bahwa ketika mengutip perlu dipelajari bagaimana teknik pengutipan sesuai dengan standar ilmiah. Jadi penambahan kata dengan oleh penulis. Untuk itu, perlu diperhatikan hal berikut. Yang pertama, mengutip sehemat-hematnya. Yang kedua, mengutip jika dirasa sangat perlu semata-mata. Dan yang ketiga, terlalu banyak mengutip mengganggu kelancaran bahasa. Next, yang ketiga ada teknik menulis kutipan. Nah, ada kutipan langsung. Jadi kutipan langsung itu penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Terus yang kedua ada kutipan tidak langsung. Jadi hasil interpretasi pengutip yang diperoleh setelah membaca bahan bacaan atau sumber rujukan. Yang ketiga ada kutipan pada catatan kaki. Jadi dikutip secara singkat seperti pada teks aslinya. Yang keempat, ada kutipan atas ucapan lisan. Kutipan yang diambil dari ucapan lisan seseorang yang disajikan sebagai kutipan langsung atau tidak langsung. Yang kelima, ada kutipan dalam kutipan. Terkadang dalam sebuah kutipan terdapat ada kutipan lain gitu. Next, Terus ini mau jelasin sedikit tentang kutipan langsung ya. Jadi kalau kutipan langsung itu nggak lebih dari 4 baris, terus dikutip apa adanya, diintegrasikan ke dalam teks paparan penulis, lalu jarak baris kutipannya 2 spasi sesuai dengan jarak spasi paparan, dan dibawahi tanda kutip di depan dan di belakangnya. Terus di belakang yang dikutip dalam tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil. Lalu kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi. Jarak antar kutipan 1 spasi. Kutipan dimasukkan 5-7 ketukan sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. Kutipan diapit oleh tanda kutip atau diapit tanda kutip. Di belakang kutipan diberi sumber kutipan. Lalu di bawah ini ada beberapa catatan ya. Jadi jika berbahasa lain, bahasa asing atau bahasa daerah, kutipan ditulis dimiringkan jadi di italik. Lalu yang kedua, jika ada kesalahan pada penulisan pada kutipan, tambahan kata sik dalam kurung sik di kanan kata yang salah. Lalu jika ada bagian kalimat yang dihilangkan, ganti bagian itu dengan tanda titik sebanyak 3 buah jika yang dihilangkan itu ada di awal atau di tengah kutipan, dan 4 titik jika di bagian akhir kalimat. Lalu yang terakhir, jika ada penambah komentar, tulis komentar tersebut di antara tanda kurung. Misalnya kayak gini. Lanjut. Lalu ada kutipan tidak langsung itu, kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak antar baris di kutipan spasinya rangkap, kutipan tidak diapit oleh tanda kutip, sesudah selesai diberi sumber kutipan. Kalau kutipan pada catatan kaki, kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat, meskipun kutipan itu singkat.
Lalu kutipan diberi tanda kutip dan dikutip seperti dalam teks asli. Nah, ini ada contoh kutipan langsung. Ini mah contoh ya, bisa dilihat dari ada sumbernya, terus ada tanda kutipnya di depan dan belakang juga. Nah, kalau ini contoh kutipan tidak langsung, jadi dijelasin sumbernya dari mana, tapi nggak ada ininya, tanda kutip di depan kalimat maupun di belakang kalimat. Lalu selanjutnya ada sumber pengutipan, penulisan sumber pengutipan. Nah, secara umum tuh penulisan sumber pengutipan ini biasanya ada di awal atau di akhir kutipannya. Dengan susunannya itu biasanya nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumbernya. Seperti yang tertulis di sini contohnya, penulisnya siapa, tahunnya berapa, titik dua, halamannya berapa. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Jika terdapat dua atau lebih penulis, digunakan tanda penghubung dan di dalam kurung. Contohnya seperti yang tertera di contoh itu, dan dan space tahun 1990. Terus kalau terdapat 3 penulis atau lebih, penulisan pertama kali sebutkan semua penulis, kemudian untuk penulis berikutnya cukup tuliskan nama pertamanya aja, atau diikuti dengan et al. Contohnya seperti ini. Lalu, jika sebuah publikasi tidak memiliki pengarang, gunakan nama organisasinya sebagai pengarang. Selanjutnya, jika mengutip pernyataan yang telah dikutip penulis lain, harus menceritakan juga harus dikatakan tulisan siapa dan dikutipnya dari apa. Contohnya seperti yang tertera di situ. Lalu yang terakhir ada perbedaan mengutip dengan plagiat. Yang pertama itu secara pengamatan singkat, perbedaan plagiat dengan mengutip itu bisa dilihat dari pencantuman sumber dalam kalimatnya. Kalau misalnya di kutipan itu pasti diikuti dengan sumber atau nama pengarangnya, kalau secara mudahnya membedakan. Kalau misalnya plagiat itu pasti menjiplak karya orang lain tanpa adanya mencantumkan sumber. Lalu kutipan itu biasanya digunakan hanya untuk perbuatan argumentasi dari penulis agar bisa dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Silakan untuk pertanyaan, kami buka sesinya. Mau nambahin dikit, nanti kalau ada yang mau lihat contoh-contoh dari pengutipan gitu ya, kayak contoh gimana caranya ngutip dari buku atau artikel yang gitu-gitu, atau ensiklopedia, nanti saya kirim di grup buat filenya. Jadi gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kalau emang nggak ada, mau saya serahkan lagi ke Ibu.
Ya, kita tunggu dulu ya, Aulia. Mungkin ada yang sedang berpikir untuk bertanya. Ini ada, Bu. Silakan, Rizky. Izin bertanya, kan tadi katanya plagiarisme gagasan itu sulit. Apakah ada ciri-ciri atau cara membedakannya? Sama yang kedua itu, apakah ada batasan dalam pengutipan sebuah karya? Cukup. Mau coba menjawab pertanyaan dari Rizky. Tadi kan yang gagasan itu sulit sulit dibedakan. Nah, kalau misalnya untuk cara membedakan itu biasanya kalau dari gagasan tuh biasanya dilihat dari ininya apa sih namanya? Kayak pola penulisannya biasanya. Kalau dari sumber yang saya dapat itu ada di karyanya menurut Novanta. Nah, beliau itu mengatakan kalau misalnya untuk membedakan plagiarisme itu ada beberapa biasanya dari penggunaan pola bahasanya. Kalau misalnya teksnya itu membingungkan, biasanya tuh gimana ya? Di situ ada teks yang membingungkan. Apabila alur dari suatu teks tidak halus dan tidak konsisten, hal ini mengindikasi penulis tidak menulis menggunakan pemikirannya sendiri atau beberapa bagian dari tulisannya, bukan dari hasil karyanya. Jadi kalau misalnya si teksnya itu membingungkan, itu salah satu kayak poin untuk membedakan ini ada plagiat atau enggak. Lalu ada jumlah kemiripan teks. Nah, biasanya walaupun dari idenya dari gagasan itu, biasanya ada kan kemiripan-kemiripan dari si teks aslinya. Lalu yang tadi yang berapa persen, berapa persen maksimal plagiat yang dilakukan. Kalau bisa nggak ada plagiat yang dilakukan karena kita udah bahas tadi adanya cara pengutipan atau parafrase. Jadi kalau misalnya plagiat itu kan tadi disebutin juga ada plagiat ringan, sedang, dan total. Kalau misalnya yang ringan aja tuh itu 30%. Jadi kalau misalnya plagiat yang mungkin diizinkan ya kurang dari segitu. Mungkin ya, kalau ini pendapat pribadi karena saya mungkin kurang meresearch lagi. Lalu mungkin Aulia ingin menambahkan. Mau nambahin untuk pertanyaan yang kedua, itu kan tadi pertanyaannya ada pembatasan tentang pengutipan ya. Sebenarnya kan kalau untuk contohnya aja untuk kayak tugas akhir, itu kan D4 itu kalau batas maksimal di Turnitin-nya itu sekitar 10% kalau nggak salah. Nah, yang pertama itu batasan untuk pengutipannya. Terus yang kedua, pengutipan itu sebenarnya tujuannya bukan untuk membuat karya tulis kita sendiri, tetapi apa yang kita tulis di karya tulis itu buat memperkuat argumennya, maka kita melakukan pengutipan. Jadi pengutipan itu ya dibatas sesuai aturan yang emang kita mau membuat karya tulis seperti tugas akhir, sama sebetulnya aja untuk pengutipan, untuk memperkuat argumen, terus buat menyatakan fakta yang kita buat di karya tulis tersebut. Biasanya kayak gitu, Ki. Itu untuk pendapat saya. Mungkin cukup jawabannya atau masih ada yang harus dibahas nggak? Cukup, terima kasih. Terus ini ada Cynthia, silahkan. Iya, terima kasih. Saya izin bertanya, menurut kelompok kalian, menurut kelompok Trina, Salsa, dan Aul ya, bagaimana caranya agar tulisan kita itu tidak diplagiarisme atau dicuri orang lain? Karena beberapa waktu yang lalu teman saya mengalami tulisannya itu dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebentar, sebelumnya suara saya jelas? Jelas. Nah, jelas. Ya, terima kasih Bu.
Nah, tulisan teman saya itu dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, lalu dibuat PDF dan dijual belikan. Nah, ketika teman saya menegur si plagiatornya itu, dia bilang kayak, ya itu mah resiko seorang penulis yang masih nulis di platform media online. Karena banyak orang yang mengakses media tersebut, jadi kamu harus bisa apa ya? Jadi kayak ya itu udah resiko gitu. Nah, bagaimana gitu ya caranya biar tulisan kita itu tidak dicuri? Karena meskipun kita hanya menulis satu kalimat pun, dan itu menurut saya sudah menjadi karya, sayang sekali gitu kalau misalnya dijadikan atau diplagiasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Mau coba jawab ya, sepengetahuan saya aja. Jadi kalau untuk kasus yang Cynthia tadi sebutkan kan, karya tulis temennya Cynthia itu dipublikasikan, benar gak? Di media online. Bukan karya tulis sih, cerita. Jadi kayak cerita aja gitu. Kayak iya. novel, cerita pendek, seperti itu. Oh, berarti karyanya kan dipublikasikan di media online. Nah, sedangkan media online, media sosial itu kan semua orang bisa akses, semua orang bisa lihat. Tapi menurutku kalau sepengetahuan saya itu ada cara gimana caranya si situs yang dipakai itu nggak bisa nggak bisa di copy paste. Jadi kalimatnya pun emang harus diketik gitu. Terus yang kedua, pertahanan buat biar nggak ada plagiarisme itu ada undang-undangnya. Terus undang-undangnya itu salah satu contohnya itu tadi yang buat saya referensikan buat pengertian plagiarisme, kira-kira gitu sih. Gimana? Ya, nah kan ada undang-undangnya tuh. Berarti saya tuh misalnya oknum yang diplagiasi itu nanti melaporkannya misalnya kemana? Ke polisian kah? Misalnya atau gimana? Mau izin jawab. Tadi nanya yang kepolisian ya, Bo ya? Cynthia. Iya, jadi saya harus melaporkannya tuh ke pihak mana gitu terkait tulisan yang misalnya udah diplagiasi. Seperti itu, Cak. Mau mencoba menjawab ya. Kalau setahu saya, jadi itu ada kayak badan yang buat mengurusi tentang plagiasi gitu. Nah, kalau misalnya biasanya ada beberapa kayak prosedur untuk pengiriman cek plagiasi gitu kan. Kalau misalnya ingin melaporkan bisa aja misal dicek dulu sama Turnitin misalnya. Kan udah kelihatan tuh ada berapa persen si plagiarisme yang dilakukannya. Nah, kalau misalnya udah terbukti plagiat misalnya dikirimin bisa ke apa sih ini kalau nggak salah ya setahu saya badan yang tentang plagiarisme itu kalau misalnya memang sudah lolos dan ternyata terbukti teks itu tuh di plagiarisme biasanya dikenakan sanksi kalau misalnya berdasarkan ada peraturan menteri yang menyebutkan kalau sanksi dari plagiarisme itu yang pertama berupa teguran, lalu peringatan tertulis, yang ketiga itu penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa biasanya kayak gitu. Sama mau nambahin juga, jadi kalau karya plagiat itu bisa dituntut secara hukum ke pengaduan resmi ke pihak kepolisian dari pemilik hak cipta yang sebenarnya. Jadi kalau harus benar-benar kalian tuh punya bukti yang kuat gitu. Kalau emang nggak ada bukti yang kuat mah polisi juga nggak bisa ngapa-ngapain.
Oh iya, oke. Terima kasih jawabannya. Terjawab, Cynthia? Ya. Oh iya. Oke, makasih pertanyaan Cynthia. Terus silakan Fitra. Iya, terima kasih Aulia. Sebelumnya, izin bertanya mengenai apakah kutipan pada catatan kaki itu termasuk ke dalam kutipan langsung atau tidak. Kalau misalnya tidak, boleh dijelaskan perbedaan secara spesifiknya apa. Hal ini dikarenakan tadi telah dijelaskan bahwa pada catatan kaki itu kutipannya itu diberi tanda kutip dan dikutip seperti dalam teks asli. Ini tuh dijelaskan juga pada kutipan langsung tuh sama diberi tanda kutip dan si isinya tuh sama kayak teks aslinya gitu. Jadi apakah kutipan pada catatan kaki itu termasuk dalam kutipan langsung atau beda? Terima kasih. Fitri, jadi pertanyaan intinya catatan kaki itu termasuk pengutipan langsung atau bukan ya? Iya. Oke, bentar. Sambil Aulia mencari jawabannya, kalian silakan absen dulu ya, saya lupa harusnya 745 tadi mau absen ulang yang kedua ya. Ini sudah 752. Nggak apa, silakan di absen dulu ya. Aulia, kita rehat dulu sebentar sambil Anda mencari jawabannya untuk absen. Oh iya, Bu. Ya, silakan diisi dulu absennya. Ibu sudah buka untuk absen praktikumnya. Lupa ya, 45 menit kebiasaan 50.
Udah boleh menjawab mungkin, Bu? Yang lain sebentar kita tanya dulu. Yang lain sudah isi daftar hadirnya? Sudah beres? Ada yang belum? Sudah, Saya Bu. sudah, Bu. Ya, silakan lanjutkan. Mau coba menjawab, kalau misalnya sebenarnya kutipan catatan kaki ini tuh bisa dilakukan secara kutipan langsung atau tidak langsung. Yang membedakannya itu secara penulisan kutipannya. Jadi kalau misalnya kutipan langsung atau tidak langsung itu kan apa namanya ditulis langsung si sumbernya pada saat itu. Misalnya menurut Handoko tahun segini halaman segini langsung ditulis kutipannya apa. Sedangkan kalau catatan kaki itu ditulis kutipannya, terus dikasih nomor atasnya, dan di bawahnya biasanya di bawah bukunya itu, di footernya itu, ditulis sumbernya. Cuman kalau tadi ada kata-kata yang kutipan diberi tanda kutip, sebenarnya itu kalau misalnya kutipannya kutipan langsung. Kalau misalnya kutipannya tidak langsung, bisa langsung dikutip dan diberi tanda angka di atasnya. Kalau menurut sumber yang saya dapatkan kayak gitu, Fitra, apakah terjawab? Oh iya, sudah cukup jelas, Trina. Terima kasih. Makasih, Fitra, pertanyaannya. Terus ada pertanyaan lain mungkin? Silakan, Mila. Perkenalkan, nama saya Mila. Mau nanya, jadi teman saya tuh ada tugas disuruh membuat jurnal tentang arsitektur kayak seperti itu. Nah, si teman saya tuh ternyata terkena plagiarisme itu. Pas dicek, jadi sama pembimbingnya gitu dicek, apa sih yang menyebabkan plagiarisme? Ternyata kayak ada simbol-simbol atau legenda gambar, terlalu banyak itu. Nah, gimana sih caranya buat meringkas hal itu? Sedangkan kalau simbol-simbol atau kayak SNI mungkin yang kayak gitu kan sulit untuk diringkas. Nah, kalau kayak gitu gimana cara meringkasnya dan biar si teman saya ini tuh tidak terkena plagiarisme lagi gitu. Jadi si jurnalnya tuh tertunda untuk penguploadannya gitu. Mohon maaf, Mila, maksudnya mau memastikan dulu. Jadi pertanyaannya teh, gimana caranya kalau misalnya banyak mengutip dari sumber lain, tapi dijadikan sebagai plagiarisme gitu, atau gimana ya? Jadi yang kalau kasus dari teman saya tuh kan dia bikin jurnal nih. Nah, si jurnal dari bahasan dia tuh sebenarnya sedikit banget lah gitu yang untuk plagiarismenya. Jadi dia tuh terkena plagiarismenya tuh di kayak ngambil kata-kata buat arti simbol. Jadi kalau ada atau kayak makna-makna dari kata-kata yang membingungkan gitu. Jadi banyak kata-kata asing gitu. Nah, kan bingung cara meringkasnya tuh gimana biar nggak plagiarisme tuh gimana gitu. Jadi sebenarnya untuk isinya tuh katanya mah nggak sedikit banget untuk plagiarismenya gitu. Jadi masalahnya ada di situ. Sebentar ya, Mila, mau diskusi dulu jawabannya. Untuk teman-teman, mohon tunggu sekitar 2 menit.
Terima kasih. Cara mengatasi agar tidak terdeteksi sebagai kutipan gitu ya. Sebagai plagiarisme ya, bukan sebagai kutipan. Dia mengutip tapi tidak terdeteksi sebagai plagiarisme. Oh, ini mahasiswa canggih-canggih nih. Ketika Ibu menjadi kepala perpustakaan, Anda itu kan tugas akhir itu kalau bagus ya waktu dulu Ibu ketika itu karya-karya yang memang bagus yang masuk ke repositori perpustakaan begitu ya. Repositori itu seperti gudang ilmunya begitu ya. Gudang tulisan, gudang ilmu yang dimiliki oleh suatu lembaga. Jadi repositori Polban itu dikelola oleh perpustakaan dan dimanapun biasanya gitu ya, kecuali kalau misalkan di LIPI. Nah jadi TA mahasiswa itu adalah sebuah aset ya milik suatu lembaga. Nah kalau idenya bagus, kemudian juga penulisannya bagus, nah itu kami masukkan ke repositori Polban begitu ya, diekspos keluar. Banyak sekali tulisan mahasiswa yang ditindaklanjuti oleh industri ya misalkan. Nah kalau misalkan industri nanti menanyakan lebih lanjut ingin bekerja sama dan sebagainya, biasanya kami dari perpustakaan nanti langsung meminta industri tersebut berhubungan dengan jurusan gitu ya. Nah tapi kalau karya-karya yang misalkan TA mahasiswa yang kurang baik ya, apakah dari segi idenya atau dari segi penulisannya atau dari tadi misalkan terlalu tinggi pengutipannya, nah itu disimpan memang di perpustakaan tapi tidak diekspos keluar, jadi itu hanya untuk dapat digunakan oleh kalangan intern Polban saja gitu ya. Nah itu yang Ibu lakukan ketika menjadi kepala perpustakaan ya. Nah apa keuntungan kalau kita bisa tulisan kita bagus kemudian misalkan bisa dimasukkan ke repositori Polban ya. Paling tidak sebagai penulis kita merasa puas begitu ya ketika tulisan kita, jangankan misalkan ditindaklanjuti dengan kerjasama, ketika dibaca orang saja ya itu akan puas sebuah tulisan dibaca orang lain itu. Biasanya nanti ada informasi itu kan, Anda mencantumkan informasi misalkan dibaca oleh berapa orang, 3 orang dan sebagainya ya. Nah itu ada kepuasan sendiri sebagai penulis kalau karya kita dibaca ya, apalagi kalau ditindaklanjuti, apalagi kalau dikutip ya, itu kebanggaan kalau tulisan kita digunakan oleh orang lain sebagai rujukan untuk tulisan yang dibuatnya, misalnya itu tambah lagi kepuasannya gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kalau memang betul betapa sedihnya, betapa sakit hatinya kalau tulisan kita dijiplak ya, tanpa diakui sebagai pengutipan gitu. Kalau dijiplak tuh aduh sedih banget ya. Karya saya membuat model pembelajaran ya, itu saya sudah daftarkan ke HAKI, Hak Atas Kekayaan Intelektual. Karya itu dibuat tahun 2009 ya. Nah, kemudian didaftarkan ke HAKI. Jadi sudah dapat nomor HAKI-nya, nomor Hak Atas Kekayaan Intelektual ya. Nah, tapi karena kan gunakan ya oleh rekan-rekan sekerja, kemudian oleh politeknik lain juga gitu. Nah, sekarang kemarin saya coba ngecek Turnitin-nya, tingkat kesamaannya. Ternyata karya saya dianggap justru menjiplak karya orang lain gitu ya. Berapa itu? 39% kalau nggak salah. Saya kaget juga gitu loh. Saya yang buat tahun 2009 gitu. Pas saya telusuri siapa aja gitu ya. Yang mengekspos itu atau juga menggunakan yang karya saya buat begitu ya. Oh ternyata banyak juga gitu. Jadi saya yang seolah-olah dianggap menjiplak ya kalau berdasarkan aplikasi Turnitin itu ya. Tapi karena saya sudah punya HAKI, saya tenang aja gitu loh. Karena apa? Ini loh catatan bahwa saya sudah mendaftarkan bahwa ini hak intelektual saya begitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin mereka lebih mengeksposnya luar biasa ya, publikasinya para yang menggunakan
karya saya itu ya. Sementara saya kan karena merasa sudah itu saya tidak expose lagi gitu ya, karena itu sudah saya miliki, saya gunakan, teman-teman sekerja menggunakan begitu ya. Jadi saya tidak menuliskan kembali karya itu di dalam publikasi jurnal atau juga dalam proceeding begitu. Sudah dapat jawabannya? Kelompok jadi udah Bu, boleh. Jadi gini Mil, ini kan kasusnya kayak cuman kena Turnitin tuh kayak cuman per kata gitu. Misalnya simbol 1 itu artinya kamar kayak gitu. Nah itu tuh bisa, kalau dari yang tadi hasil diskusi kelompok kami itu, si pengertiannya itu bisa ditaruh di gambarnya. Jadi si nggak masuk ke materinya gitu, materi yang ditulis. Atau kalau peraturannya nggak boleh ditulis di gambar, mungkin dari materi si jurnalnya itu bisa dikurangin untuk bisa dikurangin kayak pengutipannya kayak gitu, bisa dikurangin. Jadi lebih ke pengetahuan dan bahasa sendiri gitu. Kira-kira gitu Mil dari kami, soalnya kalau emang perkata gitu kan emang lumayan sulit ya buat dirubahnya gitu. Soalnya kan pengertian kata lain selain nyari kata kamar itu apalagi gitu. Apa ruang tidur mungkin bisa, atau cari kata apa sih namanya sinonimnya juga bisa. Kira-kira gitu Mil. Apakah kejawab? Makasih Aul sama teman-teman. Oke. Ibu ini masih bisa buka sesi tanya jawab, Bu. Silakan. Kalau ada kita sampai 8.30 ya, kita gunakan 2 jam untuk teori ini. Oh iya. Mungkin teman-teman Ibu mumpung masih ada waktu, ada yang ditanyain lagi? Kalau tidak ada, sudah silakan ditutup Aulia, nanti Ibu berikan evaluasinya ya. Oh iya, baik Bu. Jadi kalau udah tidak ada pertanyaan, saya tutup sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan menyimak. Terima kasih juga kepada Ibu. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sebelum Ibu berikan evaluasi, yang ingin Ibu tanyakan dulu kepada kalian, apa sih hubungannya antara plagiarisme dengan kutipan? Atau bagaimana hubungan antara plagiarisme dengan kutipan? Yang pengutipan itu. Silakan, ada yang mau jawab? Saya mau jawab, boleh Bu? Aulia? Jadi hubungan untuk plagiarisme dan pengutipan itu kan, plagiarisme itu suatu tindakan yang menjiplak, maksudnya baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, pengutipan itu salah satu metode atau cara untuk mencegah plagiarisme tersebut. Jadi diadakan pengutipan. Itu Bu. Ya, betul. Jadi pengutipan itu adalah suatu teknik untuk mengatasi tidak terjadinya plagiarisme. Ya, tidak mungkin seorang ketika dia terlibat dalam proses penulisan itu tidak merujuk kepada referensi orang lain, tidak mungkin. Karena dalam filosofi ilmu juga dituliskan bahwa ilmu itu berkembang dari ilmu sebelumnya. Jadi hebat sekali kalau orang misalkan ketika menulis dia tidak membaca referensi orang lain. Itu hebat sekali gitu ya. Dari mana dia mengetahui pengetahuan sebelumnya kalau dia tidak membaca begitu ya. Bagaimana dia menemukan suatu ilmu baru kalau tidak ada kaitannya dengan ilmu sebelumnya. Maka di dalam proses penulisan ilmiah, pengutipan itu adalah hal yang wajar. Hal yang memang akan terjadi begitu, karena sudah dalam filsafat ilmu saja dikatakan ya, dasar filosofinya adalah tidak ada ilmu berkembang tanpa ilmu sebelumnya begitu. Sehingga ketika seseorang melakukan proses penemuan misalkan suatu pengetahuan baru atau misalkan suatu teknologi baru, pasti dia telah membaca ilmu sebelumnya begitu ya. Nah, ketika dia temuannya itu atau hasil dari proses keilmuannya itu akan disajikan kepada orang
lain, ya dia harus mengakui kalau dia sudah menggunakan referensi-referensi apa saja. Apalagi kalau misalkan referensi yang dia gunakan itu dijadikan landasan dia berpendapat atau dijadikan dukungan terhadap pendapatnya. Ya, jadi definisi paling sederhana dari pengutipan adalah peminjaman gagasan atau kalimat orang lain untuk dijadikan dasar dia berpendapat atau untuk dijadikan dukungan terhadap pendapat penulis begitu ya. Jadi hal biasa ya di dalam karya tulis ilmiah kita melakukan pengutipan. Nah, pengutipan ini betul itu salah satu cara untuk mengatasi plagiarisme karena tadi baik disengaja maupun tidak disengaja, kalau terindikasi bahwa gagasan yang Anda tuliskan atau juga misalkan kalimat-kalimat yang kita tuliskan sama dengan kalimat orang lain lebih dahulu yang mempublikasikan ya, orang lain sudah mempublikasikan, kemudian kalimat kita padahal kita misalkan tidak mengutip tapi sama, misalkan itu bisa diindikasi sebagai plagiarisme. Ya, sebagai contoh misalkan gini, saya menulis artikel tahun kemarin 2020 ya, kalimat saya tidak sama sekali mengutip kalimat itu. Tujuan penelitian ini adalah begitu. Nah itu diberi tanda hijau. Kemudian kan kalau kita membaca hasil penelusuran Turnitin itu kita bisa tahu nih kita sama dengan tulisan siapa. Hijau itu adalah tulisan sama dengan di jurnal ya. Jadi saya telusuri, saya lihat hasil di jurnal siapa, saya klik. Kalimat itu kan kalimat yang sudah biasa kita gunakan begitu ya. Tujuan penelitian ini adalah, nah itu dianggap sama karena orang lain sudah mempublikasikan dahulu gitu. Nah jadi saya dianggap menjiplak kalimat itu, kalimat orang lain itu tadi ya. Nah bayangkan hal seperti itu saja, padahal saya tidak menjiplak karena itu sudah merupakan pengetahuan saya saja, saya menulis ya. Tujuan penelitian ini adalah begitu ya. Nah jadi itu saja sudah terindikasi untuk Turnitin. Makanya saya biasanya sebelum publikasi itu saya cek dulu Turnitin saya ya, ada berapa sih tingkat kesamaannya. Ya udah saya ubah saja menjadi penelitian ini bertujuan sebagai berikut. Setelah ubah kemudian dicek lagi Turnitin itu jadi tidak sama kan begitu ya. Nah jadi ini yang harus kita pahami bahwa pengutipan itu adalah teknik atau tadi katakan oleh metode untuk mencegah terjadinya plagiarisme ya. Nah plagiarisme ini apakah disengaja atau bahkan ya tidak disengaja saja itu bisa dianggap sebagai plagiarisme ya, apalagi kalau niat kita memang sengaja ya menggunakan gagasan-gagasan orang lain, kalimat-kalimat orang lain yang kita masukkan ke dalam naskah tulisan kita. Ya, satu sisi penemu aplikasi copy paste itu memudahkan ya, memudahkan kita nanti untuk membuat kutipan tidak langsung. Tapi ini satu sisi adalah merusak ya, merusak ya bagaimana sebuah tulisan dengan mudah sekali digunakan oleh orang lain dengan mengcopy paste, pindahkan, gunting, pindahkan kepada naskahnya begitu ya. Nah jadi kalau Anda bahkan tadi tidak disengaja aja, artinya seperti saya misalkan saya menulis aja begitu, ternyata tulisan saya itu sama dengan orang lain yang sudah mempublikasikan, itu aja dianggap plagiarisme. Apalagi kalau kita sengaja menggunakan kalimat-kalimat atau pendapat-pendapat orang lain, kita masukkan ke dalam naskah tulisan kita dengan tujuan untuk mempertebal misalkan tulisan kita, untuk memperbanyak tulisan kita ya. Nah itu tidak boleh. Jadi ini harus ada kesadaran di kalangan akademisi ya. Nah kemudian misalkan ada lagi yang dilakukan mahasiswa ya, misalkan tadi plagiarisme kain perca begitu ya. Anda mengutip dari sumber ini misalkan 3 paragraf, dari sini 1 paragraf, dari tulisan lain lagi digabungkan, diberilah nama tulisan itu makalah, kemudian nama Anda ya. Nah itu luar biasa ya. Ini bisa sekaligus bukan hanya plagiarisme, itu plagiarisme gagasan karena Anda mengambil gagasan-gagasan orang lain kemudian disatukan ya, tidak ada sama sekali gagasan Anda di situ. Itu harusnya jangan diberi nama makalah atau paper, itu harusnya diberi nama clipping copy paste begitu ya, karena Anda mengklip ya, mengambilkan sebagian-sebagian Anda kemudian Anda kumpulkan menjadi satu tulisan. Nah itu harus namanya adalah clipping copy paste saja, jangan diberi nama makalah atau diberi nama paper misalkan ya. Nah jadi ini yang harus kita sadari bahwa ketika kita menggunakan gagasan orang lain itu tidak apa-apa
apa? Ketika kita merujuk pada gagasan orang lain itu hal biasa ya. Tapi cara kita merujuk, cara kita menggunakan gagasan orang lain ini harus yang sesuai dengan aturan. Maka itulah diatur dalam teknik pengutipan. Sehingga kalau Anda melakukan peminjaman gagasan orang lain, peminjaman kalimat-kalimat orang lain, tapi dituliskan dengan benar, dengan kaidah pengutipan, maka kita terhindar dari sebutan plagiator. Jadi kita bukan penciplak. Begitu, ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaannya, ada batasan nggak sih pengutipan itu berapa persen mungkin ya? Itu maksudnya pertanyaannya ke situ ya, Ahmad ya. Rizky, itu bukan? Rizky? Iya, Bu. Misalkan ada batasan nggak dalam karya tulis kita itu kita boleh mengutipnya berapa banyak begitu ya. Nah, sampai sekarang Ibu pun mencari ada apa toleransinya tuh berapa persen sih begitu ya. Kita boleh mengutip kalimat-kalimat orang lain begitu ya. Sampai sekarang Ibu pun tidak menemukan ya. Tapi kalau kita kembali lagi kepada tadi pengertian atau definisi pengutipan adalah pinjaman gagasan kalimat pinjaman gagasan atau kalimat orang lain yang dijadikan sebagai dasar atau dukungan terhadap pendapat penulis harusnya tidak lebih banyak. Harusnya tidak lebih banyak. Jadi kita sadar ketika kita akan menggunakan gagasan orang lain. Misalkan gini, saya punya pendapat, misalkan saya mau menulis tentang silaturahmi. Menurut saya misalkan silaturahmi sangat penting bagi umat manusia, tidak terkecuali non-Islam misalkan. Ya, dengan silaturahmi akan muncul kesepahaman sehingga terjadilah harmonisasi sosial. Misalkan saya punya pendapat tentang itu. Orang membaca tulisan saya tidak akan meyakini siapa Yuliawati, bukan seorang sosiolog, bukan misalkan juga yang lainnya, tapi hanya dosen bahasa Indonesia menulis tentang masalah sosiologi. Gimana orang akan percaya kan gitu? Nah, supaya pendapat saya ini diyakini para pembaca, maka saya mencari dukungan. Saya akan cari pendapat para sosiolog. Nah, ya mungkin saya akan mengambil pendapatnya misalkan sosiolog Sujarman ya, sosiolog Indonesia, atau Skumhower, sosiolog Jerman misalkan, atau saya tentang silaturahminya saya mengambil pendapatnya dari Miftah Farid misalkan. Nah, cari pendapat-pendapat mereka yang mendukung pendapat saya. Jadi saya mengutip itu adalah untuk dukungan. Gitu. Karena saya sudah punya pendapat, tapi supaya pendapat saya diyakini oleh pembaca, maka saya cari dukungan dari para ahli. Gitu. Atau terbalik, saya nggak tahu tentang apa-apa, saya membaca suatu karya, dari membaca karya itu saya bisa memperoleh pemahaman atau saya punya pendapat. Oh, ternyata ini akan begini. Nah, pendapat saya itu artinya didasari oleh kalimat orang lain atau oleh gagasan orang lain. Berarti tadi kutipan itu menjadi dasar dari seorang penulis berpendapat. Nah, tentu penulis itu akan berpendapat, akan menjelaskan bagaimana pendapatnya. Jadi seharusnya kalau kita memahami definisi kutipan tadi, tentu gagasan seorang penulis itu harus lebih banyak dari kutipannya. Begitu. Ya. Tapi kalau Anda membaca buku Profesor Tarigan, ya Tarigan itu seorang sosiolog, seorang pedagog, sama satu itu sebagai ahli apa lagi saya lupa lagi ya. Nah, saya kadang-kadang gini, kalau membaca karya dia ya kalau gini sih saya juga bisa nulis gitu loh. Karena apa? Kalau saya perhatikan buku Tarigan ya, itu akan lebih banyak kutipan dibandingkan pendapat. Gitu. Ya, jadi kalau saya presentasekan barangkali kutipannya ya sekira 65-70%, pendapatnya Tarigannya sendiri mungkin berkisar 30%. Tapi hebatnya, kutipan yang digunakan oleh Tarigan itu tidak bisa kita bantah gitu. Tidak bisa kita bantah. Ya, jadi grand teori yang mumpuni lah katakanlah yang tidak terbantahkan itu dapat kita peroleh dari kita membaca buku-bukunya Tarigan gitu. Ya. Nah, jadi ada keunggulannya buku Tarigan. Kelemahannya adalah kutipannya banyak, tapi keunggulannya kutipannya itu tidak bisa kita bantah, begitu ya. Sangat mendukung, sangat tepat dengan apa yang gagasan disampaikan oleh Tarigan, begitu. Kadang kalau kita membaca buku, misalkan orang mengutip, ini apa relevansinya? Memang hampir sama, tapi tidak ada relevansinya dengan gagasan si penulis. Itu kadang-kadang banyak seperti itu, begitu ya. Nah, tapi kalau Tarigan tidak. Jadi tidak ada batasan berapa banyak kita boleh mengutip pendapat-pendapat orang lain.
Tapi kalau batasan berapa banyak tingkat kesamaan tulisan kita, ya, tingkat kesamaan tulisan kita dengan orang lain misalkan. Nah, ini kan aplikasinya banyak ya, ada etiket, ada Turnitin, kemudian ada apa lagi, banyak kok yang bisa kita gunakan untuk mengecek tingkat kesamaan kita dengan karya tulis orang lain gitu. Nah, kalau untuk tingkat kesamaan tulisan kita dengan tulisan orang lain itu persentasenya berapa, ini bergantung pada lembaga masing-masing. Seperti Polban misalkan ya, Polban mentoleransi tulisan kita sama pendapatnya dengan tulisan orang lain. Untuk mahasiswa D3 itu kan 20% tingkat kesamaannya. Untuk mahasiswa D4 15% tingkat kesamaannya. Untuk dosen dengan mahasiswa S2 tingkat kesamaannya adalah 10%. Jadi kalau karya tulis Anda dideteksi ya oleh Turnitin atau oleh etiket itu misalkan Anda tingkat kesamaan dengan karya tulis orang lainnya 15%, Anda ditoleransi, boleh karya tulis Anda dipublikasi di Polban. Anda boleh sidang begitu. Tapi kalau di atas 15%, D4 itu harus direvisi dulu, diperbaiki dulu. Jadi tahun ini dibalik Turnitinnya, di Turnitin dulu baru Anda sidang. Jadi hasil Turnitin itu adalah syarat untuk mengikuti sidang TA. Kalau kemarin-kemarin kan di sipil justru ketika mau publikasi setelah sidang Anda revisi baru dikoreksi Turnitin. Ketika misalkan sudah 15%, Anda lulus administrasi ya untuk daftar yudisium dan sebagainya. Nah kalau sekarang tidak, dibalik. Turnitin dulu, kurang dari atau sama dengan 15%, Anda boleh sidang. Kalau lebih, Anda harus memperbaiki dulu, belum boleh sidang. Jadi ini sudah dilakukan oleh elektro misalkan ya, elektro udah lebih dulu, jadi sipil baru sekarang ya. Elektro, kemudian kimia itu sudah lebih dahulu melakukan hal seperti itu. Ya sipil kemarin kita masih mentoleransi, ya udah sidang dulu aja supaya cepat mahasiswa bisa sidang ya. Sekarang tidak lagi ya. Jadi nanti Polban akan menerapkan seperti itu. Harus terdeteksi dulu tingkat kesamaannya baru boleh sidang tugas akhir. Jadi kalau seperti saya katakan tadi, kalau untuk melihat kesamaan ya persentasenya itu masing-masing lembaga berbeda-beda ya. Misalkan di UPI itu toleransi untuk semua kecuali S3 itu masih sekira 20% itu masih diperbolehkan. Tapi kalau untuk sudah S3 dia hanya boleh sama seperti Polban 10% untuk S2. Kita kan lebih hebat ya. S2 kita hanya di toleransinya 10% misalkan. Nah, di tingkat Asia itu rata-rata sudah 5% mereka mentoleransi kesamaan. Jadi kalau belum 5% tulisan itu harus diubah lagi ya teknik penyajian dan sebagainya sehingga maksimalnya 5% ya. Jadi itu kalau untuk jumlah kutipan itu tidak ada batasannya, tapi untuk mengecek tingkat kesamaan tulisan dengan Anda itu masing-masing lembaga ada yang menentukan sendiri begitu. Kemudian pertanyaan kedua dari Rizky, bagaimana ciri plagiarisme gagasan? Seperti yang dijelaskan tadi oleh Trina, sulit sekali kita mengecek plagiarisme gagasan ya, karena plagiarisme gagasan itu pasti teknik pengutipannya adalah pengutipan tidak langsung. Gagasannya gagasan orang lain, tapi dia ungkapkan dengan kalimat dia sendiri, dengan bahasa dia sendiri. Gitu. Ya, nah jadi memang plagiarisme gagasan itu sulit dideteksi begitu ya. Tapi kalau Anda menggunakan kutipan-kutipan langsung ya kalau tidak artinya seperti tadi Anda gunakan copy paste pindahkan tidak menyebutkan sumbernya, nah itu akan mudah ya melacaknya ya. Tadi ada plagiarisme total dan sebagainya. Ya. Hanya tadi tidak terungkap ya self plagiarismenya atau auto plagiarisme. Ibu tidak mendengar penjelasan itu ya Aulia ya Trina? Salsa? Udah Bu, udah dijelasin. Oh, di yang mana ya? Di Pas Aulia jelasin. Oh, mungkin ya Ibu karena tidak konsentrasi ya. Nah, jadi bayangkan, jangankan kita menjiplak karya orang lain ya, kita menjiplak karya sendiri saja itu akan disebut sebagai plagiator ya. Artinya menjiplak karya sendiri. Nah, ini pernah saya rasakan ketakutan ini ya. Jadi saya membuat buku tentang kiat penulisan laporan ilmiah tahun 2009. 2008 saya buatnya, 2009 publikasi.
Kemudian ketika saya S3 2011, nah waktunya kan tidak, awal-awal kuliah itu masih belum begitu padat ya, belum melakukan riset begitu. Jadi saya punya waktu agak kosong. Nah saya menulis buku, begitu menulis buku yaitu Bahasa Indonesia untuk Aktivitas Ilmiah. Nah pengetahuan tentang kiat penulisan laporan ilmiah dengan bahasa ilmiah ini kan ada relevansinya, ada hubungannya begitu. Dan kalau kita menulis buku dengan sekian tahun ya, saya itu menulis yang buku pertama itu hampir 1,5 tahun ya, itu kan sudah ada di dalam pikiran saya, itu sudah menjadi pengetahuan saya begitu ya. Nah kemudian tahun 2013 itu masuk ke percetakan Polban, naik cetak begitu, masih dalam proses. Nah di tahun 2013 inilah ramai pembicaraan ya, menjadi wacana di kalangan akademisi itu masalah self plagiarisme itu, autoplagiarisme itu ya. Nah jadi saya agak ketakutan. Kemudian waktu itu laptop saya juga bermasalah lagi ya, banyak data yang hilang. Salah satunya adalah bahan untuk buku naik cetak itu. Kemudian saya tanya ke bagian percetakan, ke administrasi, tolong dicek kan, saya katakan gitu ya. Di daftar pustakanya, saya berpikirnya ke daftar pustaka dulu aja. Di daftar pustakanya ada nggak referensi Yuliawati kiat penulisan laporan ilmiah sebelum 2009? Ada Bu, agak tenang saya setelah itu ya. Karena pasti di dalam tulisan saya ada mungkin pengetahuan yang sudah saya tuliskan di buku pertama muncul di buku kedua, padahal saya tidak menggunakan buku itu. Ya tidak, artinya tidak menjiplak langsung dipindahkan, tidak. Hanya saya memang menggunakan buku itu adalah sebagai referensi saya begitu ya, tidak saya sengaja mengutipnya atau memindahkan kalimat-kalimat di naskah buku 2009 saya masukkan ke naskah 2013, itu tidak begitu ya. Nah jadi itu aja akan dianggap sebagai plagiarisme, padahal karya sendiri kan, kalau kita pikir gini, loh karya-karya kita sendiri mau kita gunakan berulang kali kan, itu adalah hak kita ya, tapi tidak, ternyata di dalam masalah etika penulisan, walaupun kita menggunakan karya kita sendiri, itu harus dituliskan sebagai kutipan, kalau memang kita melakukan kutipannya. Atau paling tidak tadi, karena ini sebagai referensi, walaupun tidak ada yang dikutip, ya kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Ya, jadi untuk mencegah plagiarisme ini pertanggungjawabannya ada dua sebetulnya, mencantumkan teknik pengutipan dan memasukkan referensinya di dalam daftar pustaka. Karena antara pengutipan dengan daftar pustaka itu hubungannya sangat erat sekali, ya seperti itu. Nah jadi memang betul plagiarisme gagasan itu sulit dideteksi kecuali kita sadar aja gitu loh. Kalau itu memang gagasan orang lain, ya akui dong sebagai gagasan orang lain, jangan diakui sebagai gagasan kita, begitu ya. Nah kemudian bagaimana cara kita melindungi karya kita, begitu ya. Nah itu adalah kita daftarkan ke Haki. Kalau itu berupa kekayaan intelektual ya, hak atas kekayaan intelektual ya daftarkannya ke Haki. Itu ada di Departemen Kehakiman ya. Biayanya murah kok kalau misalkan dalam bentuk kekayaan intelektual itu ya, hanya 1 juta kalau tidak salah ya. Saya sudah mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual saya itu sebanyak 5 ya. 5 hak atas kekayaan intelektual. Buku, tiga-tiganya buku saya daftarkan, kemudian 1 temuan itu adalah model, kemudian 1 lagi adalah satu lagi tuh saya lupa, instrumen penelitian ya. Jadi saya sudah mendapatkan 5 Haki ya. Itu kita daftarkan, biayanya murah, 1 juta ya. Biayanya hanya 1 juta begitu. Nah, tapi kalau misalkan produk-produk keilmiahan kita itu bukan kekayaan intelektual, tapi dalam bentuk nyata, ini atau dalam bentuk barang begitu ya, itu didaftarkannya adalah daftar paten. Gitu, daftar paten ini memang lebih mahal. Daftar paten itu prosesnya lama, kemudian juga mahal ya. Sehingga ketika Anda sudah mematenkan temuan Anda, orang lain akan menggunakan misalkan hak paten Anda, itu bisa kita tuntut ya. Juga sama Haki juga kita bisa melakukan tuntutan terhadap orang lain ya. Jadi kalau misalkan yang tadi menyebarkan tulisan dianggap karya sendiri dengan enteng mengatakan bahwa karya Anda karena sudah publikasi di media elektronik ya boleh saja semua orang menggunakan, ya memang tidak apa-apa menggunakan, hanya punya hak guna, bukan hak memiliki ya. Jadi dia seharusnya ketika dia akan menyebarkan kembali atau istilahnya memposting tulisan Anda di dalam blognya, dia harus menyebutkan
sumbernya itu. Coba kalau kita buka blog ya, misalkan ada tulisan orang lain, coba Anda lihat di bawahnya. Jangan-jangan dia hanya memposting. Kalau memposting ya tidak apa-apa. Tapi namanya kan akan tetap muncul nama penulisnya. Tapi kalau nama penulisnya tidak dicantumkan, dia masuk ke dalam blognya, seolah-olah milik tulisan pemilik blog itu, nah itulah terjadinya di situ plagiarisme begitu ya. Nah ini juga harus kita sadari ya, jangan sampai karena kita pengguna media sosial, udah dituliskan secara umum boleh saja kita gunakan. Tidak demikian, tetap kita harus mencantumkan sumbernya itu dari mana. Kita hanya sebagai orang yang menyebarkan, orang yang mempostingkan begitu ya. Jadi di sini bahwa untuk melindungi karya-karya kita itu bisa didaftarkan ke Departemen Kehakiman begitu ya. Kalau kita belum mempunyai belum mempunyai hak paten, ketika kita akan menuntut bahwa itu karya kita kepada orang lain, ini akan sulit prosesnya begitu ya. Karena tidak ada yang menyatakan bahwa itu milik kita. Tapi kalau misalkan sudah kita daftarkan hak dan paten, itu akan mudah sekali diproses dalam kasus pengadilannya begitu ya. Jadi kita pun harus punya kesadaran untuk melindungi karya kita ya. Bukan sok gaya aja ya sebetulnya, tapi itu melindungi hak kita ya. Jadi ketika orang lain menggunakannya karena itu sudah dilindungi secara hukum, maka kita akan mudah menuntutnya begitu ya. Nah, kemudian ini tadi ada pemahaman yang kurang tepat tentang catatan kaki ya. Begini. Catatan kaki itu salah satunya bisa digunakan untuk menunjukkan sumber kutipan. Jadi fungsi catatan atau pengertian catatan kaki itu kan adalah tulisan atau catatan yang disimpan di bawah pias kertas tersebut, di paling bawah pias kertas tersebut atau halaman kertas tersebut. Itu yang disebut catatan kaki ya. Catatan kaki bisa difungsikan untuk berbagai hal. Misalkan untuk menuliskan turunan rumus boleh. Anda gunakan rumusnya di dalam naskah Anda jelaskan turunannya di catatan kaki boleh. Untuk menuliskan keterangan sebuah istilah boleh. Nah ini banyak yang digunakan sekarang, catatan kaki itu digunakan untuk menerangkan sebuah istilah atau menuliskan sinonim kata. Sehingga di dalam buku tersebut atau di dalam tulisan tersebut itu tidak ada lagi istilah glosarium, tidak ada lagi istilah daftar istilah atau senarai istilah, tidak ada karena dia sudah jelaskan di situ di catatan kaki. Catatan kaki pun bisa digunakan untuk menuliskan misalkan penjelasan di luar naskah, itu boleh. Dan catatan kaki pun bisa digunakan untuk penunjukan sumber kutipan. Nah ini kan yang waktu di SMA Anda mempelajari ya, bagaimana Anda menuliskan sumber kutipan itu dalam teknik catatan kaki. Nah jadi catatan kaki itu untuk menunjukkan sumber kutipan. Nah sekarang cara menunjukkan sumber kutipan kan ada yang langsung, yaitu cara langsung. Ketika Anda kutip, Anda langsung saja menunjukkan sumbernya. Nah, kalau dengan teknik catatan kaki Anda mengutip, Anda tidak menuliskan sumbernya di dalam naskah, tapi Anda tuliskan sumbernya di catatan kaki. Kalau dalam satu halaman itu misalkan ada dua kutipan yang Anda gunakan, biasanya diberi simbol 1, kemudian 2. Kalau hanya 1, biasanya diberi simbol bintang. Kemudian dituliskanlah sumbernya. Nah, menuliskan sumber di catatan kaki, informasinya sangat lengkap. Ada nama pengarangnya, tahun publikasinya, judul publikasinya, penerbitnya, kemudian juga kota penerbitnya. Halamannya juga bisa kita tuliskan. Jadi seperti menulis daftar pustaka. Tetapi di catatan kaki, namanya tidak dibalik. Jadi kalau Anda mengutip misalkan buku saya, Anda tulis Sri Nur Yuliawati 2019, Bahasa Indonesia untuk Aktivitas Ilmiah, Bandung, Politeknik Negeri Bandung, misalkan. Anda tuliskan seperti itu. Ya, itu di catatan kaki. Tapi kalau Anda menggunakan penulisan sumber kutipan dengan teknik catatan kaki, Anda harus pahami dengan beberapa istilah yang akan digunakan. Seperti ada istilah ibid. Ibid itu dari ibidem. Artinya sumber kutipan sama seperti yang dituliskan di halaman sebelumnya. Ada lagi lokcit, loko citato. Sumber kutipan sama dengan sumber sebelumnya, tapi sudah terseling sumber lain. Ada opcit, opereto citato. Sumber kutipan dan halaman sama seperti yang sudah disebutkan di halaman sebelumnya. Nah, istilah ini harus dipahami. Nah, karena teknik ini
dianggap kadang-kadang menyesatkan pembaca, penulis salah menulis harusnya ibid atau lokcit atau okcit misalkan, ya, teknik ini ditinggalkan para penulis ilmiah. Jadi para penulis ilmiah sekarang jarang menuliskan dengan teknik catatan kaki sumber kutipan. Nah, yang sering digunakan adalah cara langsung, yaitu hanya langsung menyebutkan nama akhir, tahun, dan halaman itu tentatif, boleh dituliskan, boleh tidak. Jadi begitu Anda mau mengutip, Anda boleh sebutkan sumbernya dahulu, baru kutipannya, atau Anda mengutip, Anda tunjukkan langsung sumbernya. Penunjukan sumbernya itu hanya menuliskan nama akhir, tahun, dan halaman, saya katakan tadi. Jadi, catatan kaki itu bukan teknik mengutip, tapi bisa digunakan sebagai teknik menunjukkan sumber kutipan, begitu ya, pemahamannya harus seperti itu ya. Nah, sehingga ketika Anda mengutip misalkan jenis kutipannya apa, mau kutipan langsung atau kutipan tidak langsung, teknik penulisan sumbernya sama. Anda mau mengutip langsung, teknik catatan kaki sama, tadi sumber informasi menuliskan selengkap itu, atau dengan cara misalkan cara langsung menunjukkan sumbernya sama. Jadi jenis kutipan tidak membedakan cara penulisan sumber kutipan. Ya. Nanti ada perbedaannya adalah di dalam teknik pengetikannya, penulisannya. Tadi dikatakan kalau kita mengutip langsung, penandanya apa? Tanda kutip, karena kita mengutip langsung. Ya. Kalau kurang dari 5 baris atau maksimal 4, diintegrasikan pada naskah. Tanda kutip itu wajib, harus itu. Sehingga terlihat ketika orang membaca satu halaman, ada kalimat yang diapit tanda kutip, ada sumbernya, oh ini kalimat orang lain, bukan kalimatnya penulis. Nah, tapi kalau kutipan langsung itu lebih dari 4 baris atau minimal 5 baris, maka harus dipisahkan dari naskah, ditulis tersendiri dalam paragraf tersendiri, spasinya rapat. Nah, karena ini sudah ada pembeda antara pendapat penulis dengan pendapat orang lain, dengan spasi rapat itu adalah pendapat orang lain, dengan spasi 1,5 atau 2 itu pendapat penulis, dalam kutipan langsung lebih dari 5 baris, tanda kutip itu bersifat opsional atau tentatif. Boleh digunakan, boleh tidak. Karena apa? Sudah terlihat pembedanya, yaitu dia dibedakan dari naskah, spasinya rapat, di paragraf tersendiri. Tapi kalau 4 baris, tanda kutip wajib. Karena apa? Di dalam naskah. Ya, sehingga terlihatlah perbedaan mana kalimat penulis, mana. Nah, kalau kutipan tidak langsung, tidak ada penanda tanda kutip. Kutipan tidak langsung itu hanya menuliskan sumbernya saja. Itu makanya ini kutipan tidak langsung kadang-kadang terindikasi sebagai plagiarisme gagasan. Karena apa? Kita hanya meminjam gagasan, tapi dituliskan dengan bahasa kita sendiri. Ketika Anda tidak menyebutkan sumbernya, maka pasti kita akan disebut sebagai plagiator gagasan. Kalimatnya nggak sama, tapi gagasannya yang sama. Ya. Jadi menyiasatinya adalah ini harus memparafrasenya dengan tepat dan jangan lupa menyebutkan sumber kutipannya. Betul. Terserah mau teknik langsung tadi atau teknik catatan kaki. Nah, ini kaitan dengan masalah pengetikan ya. Bagaimana pengutipan mengatur cara kita menuliskan kembali kutipan tersebut atau juga dikatakan mengetikannya ya. Nah, itu jadi perbedaan antara catatan kaki ya sebagai sumber kutipan dengan sumber kutipan yang kita tuliskan secara langsung ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir tadi, bagaimana kalau misalkan masalah baterainya habis sebentar. Sebentar ya. Bagaimana kalau kita menggunakan gambar, menggunakan simbol dan sebagainya ya? Kalau simbol itu simbol satuan internasional itu tidak akan dianggap plagiasi, tidak akan dianggap sebagai penjiplakan. Ya, misalkan simbol dan, ya, atau simbol misalkan apa?
simbol-simbol dalam lalu lintas Anda gunakan ya, bisa itu tidak akan dikatakan sebagai plagiasi karena itu memang sudah merupakan satuan internasional dan digunakan dimanapun. Tapi bagaimana kalau gambar, kalau tabel? Nah, kalau Anda memang menggunakan gambar orang lain, menggunakan tabel orang lain, ya tulis sumber kutipannya. Anda mengutip dari mana gitu gambar tersebut. Nah, ya jadi itu harus kita tuliskan ya. Sekarang bagaimana dengan misalkan standar nasional itu? SNI itu misalnya. Ya SNI kan SNI berapa yang Anda gunakan? Ketika Anda menggunakan itu sebagai landasan Anda menganalisis misalkan, nah gunakan teknik pengutipan bahwa Anda memang merujuk pada standar SNI itu. Kalau ada teknik pengutipan kan tidak dikatakan sebagai plagiarisme, kan begitu. Jadi misalkan kan dalil, undang-undang, hukum ya, kemudian tadi standar-standar SNI itu yang kita gunakan teknik pengutipan kalau kita menggunakan hal tersebut begitu. Tapi kalau simbol-simbol saya katakan tadi yang sudah sifat internasional itu biasanya tidak akan dianggap sebagai pengutipan. Bisa saya berikan tambahan dari penjelasannya Alia, Salsa, dan Trina ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang pengutipan setelah mungkin mendengar paparan dari saya? Muncul gagasan untuk bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita akan berlatih bagaimana Anda melakukan penunjukan sumber kutipan ya. Saya cari dulu. Ya, sebentar ya. Sebentar ya, saya ini nyari yang khusus buat sipil kok hilang.
Ibu lihatkan dulu ya. Belum dibuka. Ini yang sipil kok hilang ya, jadi ini ada yang untuk teknik kimia latihan ini. Tapi prinsipnya sama saja, apapun ya sumbernya. Kemudian juga ini kan hanya untuk melatih tekniknya saja ya. Jadi coba dilihat ini latihannya. Saya bosan nyari yang kimia nggak, yang sipil nggak ditemukan. Yang saya temukan malah yang kimia, yang untuk mahasiswa kimia latihan soalnya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ya. Jadi latihannya ini untuk menuliskan sumber kutipan ya. Saudara mengutip dari sumber-sumber referensi berikut ini, tuliskan cara penunjukan sumbernya. Nah, ini ada judul buku, penulis buku dan sebagainya. Bagaimana cara penunjukan penulisan sumber rujukannya ya. Nah, ini sama kasusnya, ini sumbernya dari buku dengan satu pengarang, dengan dua pengarang, dengan ada editornya, kemudian ini kita menggunakan medianya dari elektronik ya. Nomor 5 ini bagaimana kita menuliskan sumber kutipan dari dua referensi. Kemudian nomor 6 kita mengutip secara tidak langsung ya. Ini mengutip terjemahan dan sebagainya. Ini ada 10 soal, ini dari 3 sumber. Kemudian latihan B-nya ini bagaimana kita mengutip cara langsung ya, kutipan langsung. Nah, Anda bagaimana mengetikkannya dan sebagainya, ini tuliskan juga. Nah, latihan 2-nya adalah kutipan tidak langsung ya. Anda disuruh meminta kutipan tidak langsung. Kemudian kita diminta membuat kutipan tidak langsung yang lebih panjang sumbernya. Ini tentang cuplikan yang dipublikasikan melalui ini ya, dengan aturan kutipan, pencantuman kutipan secara tidak langsung ya. Ini harusnya tidak ada nih. Ya, jadi walaupun ini untuk jurusan kimia ya sebetulnya ya,
Jadi yang Anda tidak ditemukan, tapi prinsipnya sama untuk melatih bagaimana teknik penunjukan sumber saja dan bagaimana teknik mengetiknya ya. Nah jadi silakan kita masih punya waktu kita tuh sampai 1 jam, 1 jam, 4 jam ya, berarti sampai jam 10 ya. Kita jadi masih punya waktu 1 jam lebih ya. Bisa Anda gunakan untuk mengerjakan latihan ini ya. Jadi silakan, kita akan keluar dari Gmeet ini, kita akan bertemu nanti di WA ya, WhatsApp ya. Ada yang mau ditanyakan dengan tugas ini? Kalau tidak ada, silakan Anda keluar dari Gmeet. Bertanya Ibu, Oh silakan Trina. ini tugasnya individu atau berdua atau kelompok atau gimana? Individu ya, sudah. Silakan Anda kerjakan masing-masing, tidak kelompok lagi ya. Tapi kalau Anda mau diskusi silakan saja, kan untuk latihan ini ya. Jadi berdiskusi tapi hasilnya nanti diunggah ke GCL-nya masing-masing individu ya. Ada lagi? Ibu mau bertanya. Ya. Kan kalau buat yang presentasi minggu depan itu pelatihan pengutipan. Nah itu latihan yang mana ya Bu? Iya. Pengutipan tuh 2 minggu ya, bukan 1 minggu ya? Iya Bu. Jadi gini aja, nanti kelompok nanti itu mempresentasikan hasilnya aja, ya. Jadi Anda sekarang silakan membuat masing-masing, kemudian tapi nanti kelompok yang presentasi itu menjelaskan jawabannya tuh harus seperti apa begitu, ya. Oh iya, saya lupa dikira hanya 1 minggu ini ya. Jadi latihan hari ini adalah Anda silakan kerjakan latihannya, atau nggak usah diunggah deh kalau gitu, karena ini yang lain tidak usah mengunggah latihan Anda nanti karena akan dibahas oleh kelompok yang akan presentasi. Tapi kelompok yang akan presentasi Anda harus mengunggah karena ini tugas kelompok ya, mengunggah bahan untuk presentasi Anda minggu depan, jawaban-jawaban ini dengan penjelasannya. Gitu ya. Untuk diingatkan. Saya kira pertemuan ini hanya 1 kali pengutipan ini. Jadi Anda sekarang kerjakan latihannya, minggu depan Anda samakan jawabannya ya dengan kelompok yang akan presentasi. Gitu ya? Jelas? Baik, jelas Bu. Jelas Bu. Ya. Kalau gitu saya cari dulu deh yang sipil ya, Anda boleh rehat dulu. Ini saya belum ketemu file yang sipil untuk latihan pengutipan karena tadi itu yang kimia ya. Gitu ya. Silakan Anda keluar dari Gmeet. Nah, saya pun akan segera keluar dari sini ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi, terima kasih Bu. Terima Ya, kasih Bu. Terima kasih Bu.